ada yang lagi rame nih, namanya Mika. Dia selalu bikin konten melukis, terus malam ada konten dia yang dijual lukisannya. Boleh nih jadi target selanjutnya. Kayaknya aku bikin video sekarang aja deh, biar nanti cepet-cepet diupload. Hai guys, kalian tahu nggak, akhir-akhir ini ada yang lagi rame. Dia itu sering banget bikin konten tentang melukis gitu. Terus nih ya, kemarin dia lagi ngejual lukisannya. Katanya sih uang hasil jualannya mau dipakai buat di panti asuhan. Tapi kalian harus ingat, banyak konten kreator yang memanfaatkan situasi kayak gitu. Bikin kontennya sih buat ngebantu, tapi ternyata uangnya dipakai sendiri. Kalian jangan mudah percaya ya. Kak, kamu kenapa sih? Kok dari tadi liatin HP terus? Muka kamu juga ditekuk mulu. Kenapa sih? Konten aku dinyinyirin terus. Aku tuh heran ya sama orang ini. Kenapa dia selalu nyinyir sama konten aku? Terus yang lebih parahnya lagi, dia bikin konten yang nyindir aku. Siapa orangnya? Berani banget dia nyinyirin kamu. Nih orangnya dia yang suka bikin konten nyindir orang. Harga kok? Aku baru tahu ya dia suka nyindir. Ini parah banget sih. Dia juga bukan cuma nyindir kamu loh. Banyak selebgram yang disindir juga. Dia punya masalah apa sih? Nah itu makanya aku juga nggak tahu. Aku aja belum pernah ketemu sama dia. Kenapa dia sering banget nyindir konten yang aku bikin? Kayaknya dia cuma emang pengen dapat atensi aja sih, biar kontennya banyak yang nonton. Kan kalau kayak gitu konten dia pasti rame. Ya tapi nggak harus dengan nyindir juga kali. Kalau emang nggak suka kan tinggal bilang, nggak usah nyindir. Asal kamu tahu ya nak, bukan cuma konten nyindir, tapi dia juga ngehina konten aku. Nah kan tuh orangnya kesel banget aku, tahu nggak? Oh itu aslinya, aku baru lihat dia. Coba deh kamu perhatiin dia. Kira-kira dia bakalan bikin video di sini atau enggak? Followersku setiap hari nambah terus, banyak kontenku juga viral. Ternyata nggak sia-sia ya bikin konten nyindir orang. Kira-kira siapa yang bakalan aku sindir lagi ya? Mari kita lihat konten orang yang lagi viral. Tuh kan bener, kerjaannya dia tuh cuma nyindirin orang. Kayaknya harus kita tegur nih. Jangan bikin konten keributan di sini. Malu tahu. Gak gitu cara negurnya. Kita harus pakai cara lain. Ya terus pakai cara apa? Aku udah kesel nih. Enak aja dia nyindir kamu terus. Tadinya sih aku masih bisa sabar, tapi pas lihat mukanya dia, aku jadi emosi. Pakai cara yang ini aja. Kamu lihat ya, nyari masalah mulu nih orang. Kalau pengen terkenal, pakai karya sendirilah, bukan nyindir orang terus. Gak kreatif. Dia ngomongin aku. Oh, jadi dia yang aku sindir di beberapa konten. Ternyata dia kesindir. Dia pikir aku peduli. Aku gak akan pernah peduli. Bikin konten nyindir siapa lagi ya? Yang lagi viral udah aku bikin kontennya. Ya meskipun banyak yang bela dan enggak, tapi aku gak peduli. Yang penting kontenku viral. Ada bahan konten nih, si Jarwo bikin konten berbagi. Bisa nih aku nyindir kontennya. Aku bikin sekarang aja deh. Guys, kalian tahu nggak ada selebgram yang bikin konten amal? Bagus nih sebenarnya kontennya. Emang kalian tahu nggak kalau dia itu sebenarnya cuma pura-pura biar dipuji sama banyak orang. Padahal setelah bikin konten, uang yang dia kasih itu diambil lagi. Ya udah banyak sih ya konten kreator yang kayak gitu. Di depan kamera baik, tapi kalau di belakang nggak ada baik-baiknya. Kalian tahulah ya, yang aku maksud itu siapa. Semoga kalian nggak tertipu deh sama konten-konten kayak gitu. Aku tinggal upload aja, pasti rame nih. Arga, jujur sama ibu, selama ini kamu bikin konten nyindir orang lain kan? Apaan sih bu, datang-datang udah nuduh aja. Jawab pertanyaan ibu sekarang, bener atau enggak? Bu, aku itu nggak nyindir siapapun. Aku cuman mengkritik konten orang lain. Kalau konten itu menurut aku sedikit menyimpang, ya udah aku kritik aja. Itu aja kok. Lagian, ibu kenapa sih tiba-tiba ngomong kayak gitu? Tadi pagi ibu dapat protes dari tetangga. Katanya konten anaknya dia nyinyirin terus sama kamu. Kamu selalu nyindir konten yang dia buat. Bisa nggak sih kamu bikin konten yang lain aja? Lah, aku ngapain bikin konten yang lain? Aku udah seneng kok buat konten kayak gini. Lagian ya bu, aku bisa dapat banyak uang dari konten yang aku bikin. Ibu juga pasti bakalan dapat pembagian duitnya. Tenang aja. Cih, ibu gak mau kebagian duit kayak gitu. Alah, nggak usah pura-pura bu. Kalau duitnya udah ada juga pasti bakalan ibu ambil kan? Arga, lebih baik kamu bikin konten yang lain aja. Ibu nggak suka kalau kamu bikin konten kayak gitu. Banyak orang yang sakit hati. Bu, aku nggak peduli. Yang penting konten aku bisa viral. Kamu bener-bener keras kepala ya. Apa-apaan ini? Kenapa orang-orang pada ngebully aku? Konten yang aku bikin kan cuma konten amal. Kenapa orang-orang malah menghujat? Ternyata ini gara-gara si Arga. Dia bikin konten nyindir. Pantesan aja orang-orang langsung ngebully aku. Ternyata emang dihasut. Apa-apaan sih nih ya? Aku kan temennya. Kenapa dia malah nyindir kayak gini sih? Kak, aku kesel banget sama teman kakak. Kenapa sih dia itu so banget? Mana tukang nyindir lagi? Kenapa sih datang tiba-tiba marah-marah kayak gini? Siapa yang sok dan tukang nyindir? Itu loh kak, teman kakak yang namanya Arga. Dia itu terus-terusan nyindir konten aku. Aku bikin konten apapun pasti dia selalu komen. Terus dia juga bikin konten nyindir, bahkan nyinyir. Aku kan jadi dibully sama netizen.
Hano, ternyata si Arga ini bukan cuma nyindir kakak, tapi dia nyindir kamu juga. Loh, dia juga nyindir kakak. Iya, dia bikin konten, terus konten itu nyindir kakak. Sekarang kakak juga dibully sama netizen. Si Arga itu benar-benar ya, dia nyari follower sampai segitunya. Dia bahkan nyindir kakak yang notabene teman sendiri. Gak habis pikir aku. Kakak juga nggak habis pikir. Mending kakak tegur dia, jangan sampai dia semakin menjadi kak. Dia yang untung, kita yang rugi. Orang kayak dia tuh nggak bisa didiemin aja. Kamu bener deh, kakak harus tegur dia biar dia kapok. Soalnya udah banyak yang di sini sama dia. Bukan banyak lagi kak, tapi semua isi kontennya itu emang sindiran semua. Kayaknya selain negur Arga, ada hal yang harus kakak lakuin deh. Apa kak? Kakak punya rencana lain? Iya, kakak punya rencana lain. Kalau Arga nggak mau minta maaf ke kakak, maka kakak akan melakukan rencana ini. Rencana apa? Gue nggak habis pikirnya sama si Arga. Gue ini temennya, malah nyindir konten yang gue buat. Mana isinya nyanyian semua lagi. Lu kayak nggak tahu Arga aja. Dia kan orangnya emang kayak gitu, suka nyindir. Iya gue tahu, tapi gue pikir dia ngelakuin itu cuma konten orang lain, tapi malah ke konten gue juga. Dan bahkan ya, dia ngelakuin itu ke adek gue juga. Serius loh? Wah, kalau itu sih udah keterlaluan banget. Hai bro, widih, tumben-tumbenan nih pada ngopi di sini. Kok gue nggak diajak sih? Ya kita pikir lu sibuk bikin konten nyindir orang. Gue emang sibuk bikin konten, tapi bukan konten nyindir kok. Konten yang gue bikin itu konten mengkritik. Mengkritik sama nyindir itu ternyata artinya sama ya. Gue pikir beda. Lu kenapa sih? Kok nada bicara lu kayak gitu? Lu mau nyari ribut sama gua? Gua nyari ribut sama lo kali yang nyari ribut sama gua. Kan lo yang bikin konten nyindir gue. Oh, jadi lu tersinggung? Ya sorry kalau tersinggung, lagian gue kan nggak nyebut nama. Jangan berantem di sini. Kita selesain ini baik-baik. Ngomong baik-baik sama orang kayak dia itu nggak ada gunanya. Nggak akan pernah sadar. Selalu merasa paling benar. Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Seharusnya lo mikir apa yang gue omongin itu beneran kan? Seharusnya lo yang mikir. Seenaknya nyindir teman lo sendiri tanpa mikir konsekuensinya itu apa. Berasa bener lo. Udah woi, jangan berantem di sini. Lalu dilihatin banyak orang. Gue bener-bener habis pikir sama lo warga. Otak lo bener-bener licik. Tuh anak sensi banget sih. Gue kan cuma mengkritik dia. Gue mending lo introspeksi diri deh. Yang lo lakuin itu salah. Jarwo bukannya sensi, tapi dia emang pantas marah. Kalau malah ikut-ikutan sih, bukannya belain gue, teman gue bukan sih. Gue bakal belain lo kalau lo emang bener. Tapi di sini yang salah itu lo. Nungin deh perbuatan lo. Gue nggak peduli mau Jarwo marah ataupun enggak. Yang penting konten gue bisa viral. Bodo amat urusan sakit hati orang. Itu bukan urusan gue. Si Jarwo itu emang sensi banget, cuma nyindir gitu aja udah marah-marah. Padahal kan gue nggak nyebut nama. Kenapa dia jadi kesindir kayak gitu? Padahal kan kalau nggak ngerasa harusnya dia biasa aja. Ayo sapi, dimakan rumputnya. Makan yang kenyang ya. Jangan mau kalah sama sapi tetangga. Dia badannya lebih gede loh. Ayo dimakan. Pokoknya nggak ada yang bisa ngalangin gue bikin konten. Mau itu siapapun. Tapi kalau kayak gini teman-teman gue ninggalin gue. Aduh, ini siapa sih yang lempar kaleng sembarangan? Ini pasti gara-gara anak itu. Kamu yang lempar kaleng ke saya ya? Iya maaf, saya nggak sengaja. Jangan suka ngelempar kaleng sembarangan ya. Kepala saya jadi sakit nih. Kaleng itu dibuang ke tong sampah, bukannya dilempar sembarangan. Kamu pikir saya ini tong sampah apa? Saya kan udah minta maaf, saya nggak sengaja. Nggak sengaja. Matamu nggak sengaja. Sebentar. Kayaknya saya kenal deh sama kamu. Semua orang juga kenal sama saya kali. Siapa sih yang nggak tahu sama saya? Saya itu konten kreator terkenal. Oh iya, saya baru ingat. Kamu yang bikin konten nyindir tetangga saya ya? Jadi kamu tuh orangnya. Bisa nggak? Kamu itu kalau bikin konten nggak usah nyindir terus. Siapa juga yang nyindir? Emangnya siapa sih yang saya sindir? Sembarangan aja. Tetangga saya kamu sindir, namanya Siska. Kamu tuh selalu nyindir dia. Bahkan kamu nyinyirin dia. Jadi cowok kok hobinya nyinyir. Dibilangin kalau bukan saya yang nyindir, itu tuh bukan sindiran, namanya kritikan. Anak SD juga tahu ya, mana yang nyindir, mana yang kritikan. Saya peringatin sama kamu ya, jangan pernah kamu nyindir orang lagi. Apalagi kalau niatnya cuma buat viral. Ingat, apa yang kamu perbuat itu nantinya yang akan kamu pertanggungjawabkan. Apaan sih tuh orang? Gue nggak peduli. Ngapain juga gue peduli sama orang lain? Orang lain juga belum tentu peduli sama gue. Yang penting kan konten gue banyak yang nonton. Halo guys, aku mau nunjukin ke kalian lukisan yang aku buat. Tuh lihat, ini lukisan yang ada di lukis beberapa hari yang lalu. Aku berniat untuk menjual lukisan ini. Nanti uangnya bakal aku sumbangin ke panti asuhan. Kalian kalau ada yang berminat untuk membeli lukisan aku, jangan lupa DM aku ya.
Semoga lukisan aku ada yang beli ya. Kan lumayan uangnya buat bantu-bantu di panti asuhan. Amin, seneng deh kalau melihat teman-teman bikin acara amal kayak gini. Ya semoga aja konten kamu nggak dinyinyirin tuh atau disindir ya. Dinyinyirin, disindir. Emangnya siapa yang bakal ngelakuin itu? Ya ada lah, apalagi si Arga. Iya, kalau bikin konten tuh isinya sindiran semua. Kalau nggak sindiran ya nyinyiran. Ada ya orang kayak gitu? Ya jelas lah ada. Tuh buktinya si Arga. Konten aku aja selalu disindir sama dia. Aku jadi males bikin konten lagi. Jangan gitu dong, kamu harus tetap semangat bikin konten. Konten kamu kan bagus banget, bisa menghibur banyak orang. Iya juga sih, tapi gara-gara kontennya si Arga yang sering nyindir aku, tetap aja aku jadi malas. Bentar ya. Halo Mika, ini lukisan kamu udah ada yang beli. Dia nawarin harga 5 juta, ambil atau jangan nih? Wah, serius kamu? Boleh deh, ambil aja. Siapa yang beli? Nanti aku kirim siapa orangnya. Kamu segera siapin aja lukisannya. Siap, pasti aku langsung siapin lukisannya. Makasih ya, udah bantuin aku. Iya, sama-sama. Udah dulu ya, aku mau cek yang DM ke kamu. Siapa tahu aja ada yang mau beli dengan harga lebih. Boleh, boleh. Gimana? Udah ada yang beli? Udah, ditawar harga 5 juta. Gak apa-apa deh, aku lepas aja. 5 juta juga lumayan buat bantu panti. Hari ini nggak ada yang rame apa ya? Pengen bikin konten tapi nggak tahu harus nyindir siapa. Nggak ada yang bisa disindir. Ada yang lagi rame nih, namanya Mika. Dia selalu bikin konten melukis. Terus malam ada konten dia yang dijual lukisannya. Boleh nih jadi target selanjutnya. Kayaknya aku bikin video sekarang aja deh, biar nanti cepet-cepet diupload. Hai guys, kalian tahu nggak? Akhir-akhir ini ada yang lagi rame. Dia itu sering banget bikin konten tentang melukis gitu. Terus nih ya, kemarin dia lagi ngejual lukisannya. Katanya sih uang hasil jualannya mau dipakai buat di panti asuhan. Tapi kalian harus ingat, banyak konten kreator yang memanfaatkan situasi kayak gitu. Bikin kontennya sih buat bantu, tapi ternyata uangnya dipakai sendiri. Kalian jangan mudah percaya ya. Gue tinggal upload aja videonya. Gue yakin video ini pasti bakalan langsung viral. Gue nggak peduli opini orang-orang, yang penting video gue viral. Dan yang pasti gue bisa dapat uang yang banyak. Hentikan sindiranmu sebelum semuanya terlambat. Tadi itu suara siapa? Perasaan di rumah ini cuma ada gua dah. Ibu kan lagi pergi. Terus tadi suara siapa? Hentikan sindiranmu sebelum semuanya terlambat. Jangan membuat orang lain sakit hati karena sindiranmu. Jangan-jangan itu suara hantu. Tapi mana ada hantu sih yang bolong kayak gini? Mending gue pergi aja deh dari sini. Kayaknya rumah gue jadi banyak hantunya. Mending nunggu di luar aja deh. Aku masih gak ngerti sebenarnya apa sih maunya si Arga itu. Gara-gara konten dia, orang yang mau beli lukisan aku nggak jadi beli. Bikin kesel aja tau nggak. Ternyata bener dugaan aku. Si Arga itu pasti bakalan bikin konten yang nyindir kamu. Sebenarnya mau dia itu apa sih? Kenapa dia suka nyindir konten kreator yang lain? Ya apalagi kalau bukan pengen viral. Jangankan kalian berdua, gue yang temennya aja disindir sama dia. Konten gue sekarang jadi banyak hatersnya. Ini gak bisa dibiarin. Kita gak bisa dong diam kayak gini aja. Kita harus kasih dia pelajaran. Tapi gimana caranya? Kayaknya nggak bakal mempan deh. Sebenarnya gue udah mikirin gimana caranya, tapi setelah dipikir-pikir bakalan berhasil enggak ya? Emangnya gimana caranya? Kasih tahu kita dong. Kita nggak bisa diem aja. Bener tuh, mau berhasil ataupun enggak, yang penting kita udah coba dulu. Sini gua bisikin. Kalau kayak gini sih, aku yakin pasti bakal berhasil. Bener apa yang dikatakan Siska. Aku juga percaya rencana ini pasti akan berhasil. Yang udah deh, kalau emang kalian yakin, gua bakal ngejalanin rencana ini. Kenapa jadi banyak yang ngebully gua sih? Perasaan waktu itu banyak yang ngebela. Kenapa sekarang jadi banyak yang ngebully? Ini bener-bener aneh. Kayaknya gue harus bikin video klarifikasi deh. Harus bilang hal apa yang gue katakan di video itu semuanya benar. Hai guys, gue sengaja nih live streaming biar semuanya jelas. Gue mau klarifikasi soal tuduhan yang banyak kalian turunkan ke gua. Sebenarnya gue itu Loh, kenapa HP-nya tiba-tiba mati sih? Perasaan baterainya masih penuh deh. Semua konten gue kok tiba-tiba hilang? Kenapa ini? Kenapa tiba-tiba bisa hilang kayak gini sih? Perasaan tadi masih ada. Kenapa hari ini gue sial banget sih? Arga, sudah berapa kali ibu katakan jangan suka menyindir orang di sosmed. Kamu tahu nggak? Gara-gara konten kamu, ibu jadi dimusuhin sama warga di sini. Mereka jadi benci sama ibu. Itu bukan salah aku, Bu. Makanya aja yang selalu sensi. Masa cuma bikin konten kayak gitu doang harus tersinggung? Kalau mereka nggak ngerasa
seharusnya mereka nggak tersinggung dong. Sudah cukup Arga, ibu udah gak mau denger apapun alasan kamu. Gara-gara kamu, ibu harus menanggung malu. Mulai detik ini, kamu pergi dari rumah ini. Loh, kenapa ibu tiba-tiba mengusir aku? Aku ini anak ibu. Kamu memang anak ibu, tapi kamu sudah mempermalukan keluarga ini. Ibu gak mau tahu. Sekarang pergi kamu dari rumah ini. Gak, aku gak mau bu, ini rumah aku juga. Jangan harap kamu menginjakan kaki di rumah ini sebelum kamu memperbaiki semua kelakuan kamu. Ibu malu punya anak kayak kamu. Bu, aku mohon bu, jangan usir aku. Oke, aku minta maaf sama semua kelakuan aku, tapi aku mohon jangan usir aku. Nanti aku tinggal di mana bu? Ibu gak peduli mau kamu tinggal di mana. Yang jelas keputusan ibu sudah bulat. Kamu harus pergi dari rumah ini. Aku mohon bu, aku minta maaf. Maaf atas semua konten-konten aku yang udah bikin ibu malu. Aku janji gak akan bikin konten kayak gitu lagi bu. Halo, bohong kamu. Ibu gak akan percaya. Kamu pergi dari rumah ini. Anggap aja ini adalah hukuman buat kamu. Bu, buka pintunya bu, aku minta maaf. Tolong maafin aku. Kalau aku pergi dari rumah ini, aku nggak tahu harus pergi kemana bu. Gue nggak tahu harus pergi kemana. Gue udah coba telepon teman-teman gue, tapi mereka nggak ada satupun yang mau nolongin gue. Sekarang gue bener-bener udah nggak punya apa-apa. Apa ini semua hukuman buat gue? Jarwo, Mika, gue minta maaf atas semua yang udah gue lakuin. Gue bener-bener nyesel. Sekarang semua konten gue hilang tiba-tiba. Gue juga diusir sama ibu gue. Itu emang pantas buat lo dapetin. Makanya jangan jadi orang suka nyindir. Sekarang lo terima akibatnya kan? Arga, aku gak kenal ya siapa kamu. Tapi kenapa kamu malah nyindir aku? Hanya karena demi konten kamu viral. Kalau kamu pengen viral, gak gitu caranya. Gue tahu gue salah, makanya gue minta maaf. Gue janji gak akan ngulanginya lagi. Lo harus terima semua tentang hukuman ini. Tapi kalau soal maafin lo atau enggak, sebenarnya gue udah maafin lo. Tapi gue pengen kasih lo pelajaran. Pelajaran? Iya, pelajaran. Sebenarnya yang bikin sosial media lu kehapus di sosmed itu gua sengaja ngelakuin itu buat kasih lu pelajaran. Terserah setelah itu lo mau benci gua atau enggak. Gue nggak ngebenci lu kok. Justru gue mau ngucapin terima kasih. Berkat lo sekarang gue sadar kalau selama ini gue memang salah. Syukur deh kalau emang lo udah sadar. Mulai sekarang jangan suka nyindir orang cuma demi konten ya. Iya, gue janji gue nggak bakal ngelakuin hal yang sama lagi. Tapi sebelum itu kalian bisa bantuin gue nggak? Sorry nggak, kalau soal itu gue nggak bisa. Lo harus menerima hukuman ini. Gue sama Mika pergi dulu ya. Gue bener-bener nyesel sama apa yang udah gue lakuin. Orang-orang mulai menjauhi gue bahkan udah nggak bisa buka sosial media lagi. Ternyata bener ya, apa yang kita berbuat itu yang akan kita tanggung. Gue udah banyak rugiin orang lain, terutama ibu. Kira-kira kalau gue pulang, ibu bakal maafin gue nggak ya? Tapi kayaknya enggak deh. Kalau gitu gue bakalan ngejalanin hukuman ini. Ya Tuhan, tolong ampuni saya. Saya berjanji tidak akan menyindir orang hanya karena sebuah konten. Saya akan memperbaiki diri saya. Tolong bantu saya ya Tuhan.